Ya gaji ke-13 tetap ada, tetapi kan nyatanya ya sebenarnya memang ada ternyata kan. Betul. Nggak salah dong, cuman dipotong aja. Dilakukan pemeriksaan, bahkan dilakukan pemanggilan, bahkan ada yang dipanggil kepolisian, bahkan ada yang diperkarakan di pengadilan gitu kan. Hai viewers, kembali lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita bersama kita berdua lagi ya. Gue Aristo. Gue Eci. Seperti biasa nih kita membahas 5 berita terpopuler pada pekan ini ya. Beritanya soal apa ada aja? Honorer kedua, ada soal gaji ke-13, sama ada di Persib juga nih yang lagi viral. Persik ya? Rame Yang banget viral tuh kan? kemarin. Ada lah. Oh yang penasaran? Rahasia. Simak selengkapnya di reactionjpnn.com. Nah, di berita terpopuler kelima nih toh, Apa ada tuh, soal Kak? yang tadi aku bilang nih, honorer kedua. Judulnya nasibnya nih, judulnya nih afirmasi passing grade PPK 2021 honorer K2 cuma 25%, guru bersertifikasi pendidikan 100%, Bu Titi heran katanya gitu. Itu judulnya panjang ya. Yang aku bacain dulu ya. Intinya gini. Gimana, Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, PHK 2I Ibu Titi Purwaningsih katanya gini, dia tuh mengkritisi afirmasi passing grade untuk honorer K2 pada seleksi PPPK 2021 nih. Jadi cuma 25%. Iya, soalnya gini, pasalnya afirmasi passing grade kompetisi teknis untuk honorer K2 itu bobotnya itu kan cuma 25%. Terdiri dari 15% untuk usia dan 10% khusus untuk honorer K2 yang masuk ke database-nya ini nih, Badan Kepegawaian Negara. Sedangkan untuk guru honorer katanya memiliki sertifikat pendidikan itu mendapatkan afirmasi passing grade. Dia bilang gitu. Oh, jadi ini ada ketidakadilan di sini ya. Iya, ketika si Bu guru Titi, honorer yang cuma 25%, tetapi yang bersertifikat tadi dapat full seperti itu. Soalnya juga di berita lainnya dari Bu Titi juga bilang tanpa afirmasi 100%, kata Bu Titi, sudah dipastikan formasi PPPK 2021 akan dikuasai fresh graduate gitu. dan guru muda yang minim pengalaman. Jadi ya kalau kompetensi teknis itu kompetensi teknis itu mendapatkan porsi 60% dari kelulusan PPPK, sedangkan tes manajerial, sosiokultural dan wawancara hanya 40% ya ini. Nih kata Bu Titi nih gini gimana, quote-nya, apa iya pengabdian yang begitu lama kalah dengan yang sudah punya sertifikasi pendidikan? Soalnya kan honorer K2 ini banyak yang belum punya serdik katanya gitu. Jadi nih honorer K2 tuh soalnya mereka tuh pengabdian udah lama banget tuh. Ada yang 10 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun juga ada gitu. Sedangkan yang tadi yang punya sertifikasi itu mereka tuh ada yang juga baru 3 tahun mengajar, tapi udah dia full, boleh dapat 100%. full seperti itu. Jadi Bu Titi ini merasa kayak nggak adil gitu. Ya kita sih berharap dari soalan ini ada win-win solution buat semua pihak lah. Jadi tidak merasa ada pihak yang dirugikan, dan ada merasa mendapatkan ketidakadilan. Jadi nggak Pancasila ayat berapa tuh? Pancasila berapa tuh yang keadilan sosial malah nggak? Ya itulah. Kita bacain dulu dong komentar. Oh iya, komentar. Ada apa nih? Saya bacain komentar dari ini ya. Siapa? Namanya Pak Suhartono Kasep. Kasep banget sih Bapak nih kayaknya. Ya, siap. Sehebat apapun menterinya, sebaik apapun kurikulum dirancang, sulit memberikan perubahan jika pelaksananya masih mikirin nasib. Tugas pemerintah memperhatikan ini. Ya kita berharap pemerintah memang sedang memberikan keadilan. Iya betul, hampir sama sih harapannya kayak tadi kita. Gitu. Nah, berita terpopuler keempat di jpnn.com pada pekan ini nih tentang 39.840 nomor telepon seluler ini ada potensi diblokir polisi. Wow. Judulnya itu seperti itu. Nah, di berita ini disebutkan Polda Sumatera Utara memblokir 39.840 nomor telepon seluler yang menggunakan layanan panggilan darurat
call center 110 tidak sesuai kebutuhan. Jadi nomor seluler yang diblokir itu karena penggunanya terbukti melakukan perbuatan jahil Kak. Jadi kan memang ada di Polda Sumatera Utara ada layanan call center 110 yang seharusnya dimanfaatkan untuk ya darurat. Kalau ada informasi di Kejahatan lokasi ini mungkin. ya kejahatan, informasi di sini ada kemacetan disebabkan apa gitulah. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk menelpon ke 100 call center 110 yang disediakan oleh Polda Sumatera Utara. Tapi ya Bayangannya nggak tahu bocil-bocil atau apa gitu kan. banyak banget Ada yang sih jahil itu. gitu kan, atau para jomblo-jomblo yang nggak punya pacar Mau curhat. malah ngejailin Bisa, telepon bisa. call center 110 gitu kan. Kalian nih jangan Iya, jadi termasuk ya. harusnya nelpon cewek malah nelpon 110 gitu kan. Nah, itulah jadi Cerita pribadi atau gimana? Lanjut. ya disebutkan kalau nantinya nomor telepon seluler itu kalau memang masih melakukan perbuatan yang jahil-jahil itu ya benar-benar udah Akan diblokir gitu loh. ya nomornya. diselesain. Jadi nggak bisa tuh mereka sampai minta pemulihan Nomor itu nomor lagi, lagi. biar balik. Itu udah nggak bisa. Nah, kalau dijelasin oleh Kabak Dalops Rops Polda Sumut AKBP Hilman Wijaya menyebutkan selama 1 bulan sejak diluncurkannya program panggilan darurat 110 tercatat 1012 nomor seluler yang melakukan aksi guyon alias bercanda. Jadi ya sebulan udah banyak yang Netizen 62 ya. Bandel ya Anda ini ya. nggak tahu ya kenapa ya. Nggak tahu ya, barangkali Pandemi kayak gini tuh, Iya, jadi bisa kurang jadi ya. aktivitas apa nih yang Iya, seru apa ya? mungkin, tapi ya jangan kayak gitu 110. juga ya. ya. Tapi berita ini juga banyak. Tapi Kak Ici pernah nelpon ini nggak? Enggak dong, enggak ada tujuan. Kalau mau curhat mah ke tempat yang benar, jangan ke polisi, nanti malah Iya. bahaya. Kasihan maksudnya Tapi kan tugas banyak polisi. Pak polisi Kan? ganteng Kak Ici. Iya sih. Masa iya? Tapi ya nelponnya jangan 110. Iya. Maksudnya japri kan bisa ada teman-teman polisi. Bisa. Siap Pak polisi. Ya masih gitu. Mungkin banyak yang iseng karena pandemi kali ya. Iya sih. Tapi jangan kayak gitu, kasihan juga. Polisi kan juga tugasnya tuh banyak gitu. Ya intinya dipergunakan sebagaimana mestinya lah. Iya, Call betul, center 110. Lagi pula cari pasangan lah kalian. Atau cari kesibukan lah gitu kan. Jadi enak Bisa, gitu bisa. kan. Nih, kita bacain dulu nih komentar yang menarik nih. Ya, komentar Ada Kak Ici. di aplikasi jpnn.com ya tentunya. Dari Pramudigo Zen katanya gitu. Katanya gini, kalau diblokir itu namanya tidak ada wibawanya. Nomor 110 110 itu untuk kebutuhan dalam keadaan darurat, jadi bukan untuk mainan. Perasaan kali ya. Ketika ada orang yang iseng menekan nomor 110 hanya untuk main-main ya harus diproses hukum, kata dia gitu. Nomor penting ini dibuat untuk memudahkan orang meminta pertolongan ketika ada keadaan darurat. Yes. Akhirnya kalau diabaikan ya SM ini apa ya? Juga sama aja juga bohong katanya. Terus apa fungsinya membuat nomor urgensi, kata dia gitu. Ya memang fungsinya ya seperti itu kan. Yang tadi kita juga udah sebut. Ya dipergunakan sebagaimana betul. mestinya lah. Betul. Berita terpopuler ketiga nih Kak Ici. Ini Soal apa? tentang video pembakaran Al-Quran yang sempat viral kemarin ya. di media sosial. Nah, jadi di sini disebutkan kalau viral di media sosial sebuah video memperlihatkan ya Al-Quran, ya kitab suci agama Islam ya dibakar. Diunggahnya itu di akun Instagram Farhana _ Santoso _ 245. Dari video tersebut ya kayak ya memperlihatkan apinya sudah menyala. Selain itu juga kata-kata tak senonoh juga masuklah dituliskan saat mengunggah video itu. Nah, dari kejadian itu polisi juga di dalam berita ini melakukan penyelidikan. Disebutkan di sini seperti itu, masih sedang kami selidiki pelakunya. Tapi memang akunnya sudah dipantau sama kepolisian setelah aksi yang sempat viral itu. Akunnya siapa tuh?
Nah, di sini juga disebutkan ya yang Farhana Santoso 245 itu, Kak. Nah, Aziz sebagai Kapolres Jakarta Selatan juga menyebutkan jajarannya sudah memeriksa sosok perempuan yang diduga sebagai Yang punya akun itu. Iya, yang pemilik akun itu. Namun perempuan itu mengaku bukan dia yang mengunggah video yang di Tersebut. Iya, yang di akun Farhana itu loh. Nah, kepada pihak kepolisian perempuan itu mengaku namanya justru kayak ya merasa Dicatut gitu ya? merasa dicatut di dalam video yang viral itu. Kalau nggak salah ini dia pakai, jadi si pria itu dia tuh menggunakan akun mantan pacarnya yang si cewek itu tadi gitu. Oh, jadi dia mantan pacarnya yang cewek tadi itu yang di tengah. Dia menggunakan akun yang Farhana untuk mengupload yang tadi video pembakaran itu Al-Qur'an. Iya. Jadi juga kemarin juga kalau nggak salah polisi juga bilang kalau sebenarnya itu videonya bukan hasil dari Iya, ya. dia yang melakukan, cuma sih kabarnya dia kayak nge-record Kayak ulang gitu loh. Iya, Posting yang ulang. video yang udah ada dia posting ulang. Cuma Gitu. kayak menyudutkan mantan pacarnya gitu ya. Mungkin dia ini ya mau membuat mantan pacarnya terkenal atau dia merasa kayak sakit hati, jadi dia kayak melakukan itu dengan cara ya biar viral lah, tapi caranya nggak bagus. Biar pacarnya viral terus disudutin kayak ini perempuan penista agama atau Bisa apa gitu. jadi ke arah situ. Ya Allah, kayak jam gitu ya kalau mau mantan. Aduh, enggak ya, saya baik-baik saja. Tapi ada aja kasus kayak gini. Iya, kacau ya. Mungkin dia sakit hati mungkin baru nggak terima kayaknya diputusin atau gimana. Ada-ada aja. Nih, Boleh Kak, kita bacain komentar aja ya Kak. Nih, dari Bapak Budi Margono, katanya gini, siapapun orangnya ketika membakar kitab suci agama apapun dan dengan sengaja memviralkan sama saja dengan menghina agama gitu. Tapi ya Kata dalam Bapak kasus Budi. ini intinya perlu diingatkan kalau ini sebenarnya persoalan hukum ya, karena Iya, kan betul. memang yang persoalannya ya dari mantan pacarnya yang perempuan yang disangkutin di video Iya. pembakaran Quran. Soalnya si yang pemilik akunnya, yang si cewek itu tadi ya, dia tuh sampai stres gara-gara apa sih namanya tuh dikait-kaitkan gitu loh. Jadi namanya tuh kan ini viral ya. Jadi dia kan ini kalau viralnya bagus mah alhamdulillah, dia sampai stres bagus gitu. gimana Kak? Sampai joget-joget gitu ya di TikTok enggak atau dong, apa gitu. Oh, enggak bukan ya? dong. Prestasi ya, ingat prestasi. Oh, prestasi. Punya karya gitu Iya, ya kayak betul. bukan. Tapi kan joget-joget juga berkarya. Emang kenapa sih Kak? Bisa. Sambil nggak dilihat kan masalah. FYP kan seger mata. Dasar. Yuk lanjut. Nah, berita terpopuler kedua. Kali ini nih Soal apa, Kak? rame juga nih. Soal gaji ke-13 PNS. Gini, judulnya gini, surat dari Menkyu Sri Mulyani soal gaji ke-13 bikin PNS resah, katanya gitu. Waduh, resah dan gelisah nggak? Ya, Kayak jelas. rame soalnya nih ya. Kata Kenapa, gini, Kak? Coba, Surat Kak, Menteri diceritain, Keuangan Sri Mulyani tentang penghematan belanja kementerian tahun anggaran 2021 membuat PNS resah. Pasalnya sumber penghematan anggaran belanja 2021 itu dan alokasi tunjangan kinerja THR dan gaji ke-13 sebagai tindak lanjut dari PP nomor 63 tahun 2001. Kata gini, PP ini tuh kan mengatur soal THR dan gaji ke-13 kepada ASN. Gaji ASN ke-13 itu ya. ada PNS, ada PK, pensiunan, penerima pensiunan dan penerima tunjangan tahun 2001. Oke. Kata gini, siapa nih? Dari pihak PNS Kementerian Agama, di sini nggak disebutkan namanya ya. Kata gini, dia tuh berharap mudah-mudahan nggak kena potong nih gaji ke-13. Soalnya gajinya ke-13 tuh dia tuh sudah menanti-nantikan gitu. Terus apalagi nih? Pokoknya intinya dia berharap jangan sampai dipotong, kami juga butuh dana, katanya gitu. Apalagi yang aku di tahu masa nih, jadi pandemi gitu ya? iya ini lagi rame banget ya. Yang aku tahu tuh jadi intinya kan Indonesia kan kita ya nggak Indonesia semuanya kan masih dalam pandemi. Jadi pemerintah tuh mengeluarkan biaya penghematan gitu loh. Salah sebenarnya satunya itu pemotongan ini untuk pemulihan katanya. iya bener, untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi tuh sektor-sektor yang kira-kira bisa diminimkan atau dipangkas tuh
ya udah diambil aja untuk dialihkan ke pemulihan ekonomi nasional seperti itu. Nah, salah satunya nih gaji ke-13 gitu. Tapi kemarin katanya juga ada di berita sebelumnya Bu Sri Mulyani sempat berjanji yang itu loh, apa namanya? Apa? Ya gaji ke-13 tetap ada, tetapi kan nyatanya ya sebenarnya memang ada Iya, ternyata kan. betul. Nggak salah dong, cuman dipotong aja. Nih, di sini. Kan gitu. Bener kan? Tetap Iya, ada. betul, Janjinya betul. benar, Betul. tetap ada gitu loh. Kan Nih, dia berjanji iya, gitu. betul. Nih, disebutkan juga sumber penghematan belanja berasal dari rupiah murni dan non rupiah murni. Sepanjang alokasinya diperuntukkan bagi pembayaran komponen tunjangan kinerja THR dan gaji ke-13. Jadi ini gini, revisi anggaran tahun 2021 kata Bu Mulyani paling lambat tuh tanggal 28 Mei ini nih nanti. Oh, keputusan resminya ya? Jika usul revisi anggaran tidak disampaikan, maka akan dilakukan pemblokiran anggaran oleh Kemenq. Jadi ya. Tapi katanya memang siap-siap udah benar, aja. memang udah. Iya sih, kena kabarnya ada yang- gitu. ada Kita yang tunggu udah. aja ya, kayak gimana sih? Ya kita sih komentar, berharap jangan juga lupa. ya dari pemotongan ini ya PNS juga. Tapi gimana juga ya PNS juga butuh sih. Bener. Aku juga butuh kok. Kita juga butuh sih. Iya, ya nggak? Ya kan? Kameramen, siapa? Uang. Komentarnya apa dulu? Oh iya, Yang seru. komentarnya. Kan kalau ngomongin uang Itu nih. nomor kedua dari ada Panjang komentarnya banget. Nartono Ani. Dia bilang bersyukurlah wahai para PNS masih mendapatkan gaji ke-13. Ya. Coba kamu lihat wahai para PNS, orang pekerjaan swasta apalagi ini pandemi corona masih ada. Coronanya belum musnah, banyak masyarakat yang bekerja di sektor swasta, ada yang kerjanya macet karena PHK ujungnya menganggur. Para PNS yang tidak bersyukur harus diganti kepada orang lain Nafas saja. dulu ya, bacanya Banyak panjang masyarakat banget. berebut mau jadi PNS, paham? Paham? Cuman Bener. ya ini kan dibanding-bandingin ya, cuman ya kan ya janji ini kita kan bicara soal janji kemarin yang dibilang Sama Bu Sri Mulyani ya. ada gaji ke-13 dan ternyata memang sesuai janji ada. meskipun Tidak sesuai yang diharapkan. Dipotong gitu loh. Iya, gitu. Jadi konon sih mau siap-siap. dipotong. Nah, berita terpopuler pertama nih Kak. yang paling Ini wahid. seperti yang tadi Kak Eci bilang sebelumnya nih tentang Dewi Persik Kak. Oh. Yang soal videonya dia tuh viral yang lagi manggung ya, kalau nggak salah tuh. Lagi tampil lah. Iya, pokoknya lagi tampil lah, lagi manggung. Nah, itu ternyata katanya mengabaikan Protokol kesehatan. protokol kesehatan. Nah, di berita ini disebutkan video Dewi Persik bikin heboh, Bupati sudah berkoordinasi dengan Kapolres, siap-siap saja. Nah, di berita ini di isi beritanya dibilang Bupati Kudus Hartopo langsung turun tangan merespon video viralnya Mbak Dewi yang manggung itu dalam sebuah hajatan lah di daerahnya. Iya. Hartono yang juga jadi ketua Satgas COVID di daerah ya, karena kan memang tiap kepala daerah jadi pimpinan Iya, betul. Satgas COVID ya. Dia mengatakan acara hajatan di desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kudus yang menghadirkan Dewi Persik dianggap melanggar protokol kesehatan dan video saat Dewi manggung itu juga ya memang udah udah beredar di berbagai media sosial ya. Dan Pak Bupati bilang kalau kami sudah berkoordinasi dengan Kapolres Kudus untuk memanggil semua pihak yang terlibat. Setidaknya dia pengen memastikan apa Benar, dari melanggar protokol kesehatan. persoalan ini apa namanya ya, karena kan udah ada dibilang melanggar protokol kesehatan. Nah, ini mau dicek kayak ada lonjakan nggak atau seperti apa. Iya, betul. Dan Bupati juga bilang selain pemilik yang hajatan, dia juga akan memanggil tuan rumah, Forkopimda, bahkan IO Babinsa setempat, semuanya Babin Kamtipmas untuk dimintai dimintai keterangannya keterangan. dari acara yang katanya juga melanggar prokes itu. Nah, dia sih berharap ya kalau nggak ada lonjakan ya, cuman dia bilang begini, tinggi rendahnya penularan COVID-19 tergantung dari kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, di sisi lain, Kapolres Kudus AKBP Aditya Surmadharma menyebut Dewi Persik memang tidak ada dalam daftar pemberitahuan adanya acara hajatan tersebut, Kak. Jadi memang
ya Dadakan mungkin atau gimana? ya mereka ngasih info tapi ya nggak tahu kalau ternyata ada Dewi Bakal Persik datang, ya. di acara itu. Menurut Aditya bilang kalau acara itu sudah mendapatkan izin dari tim Satgas sebenarnya ternyata. Termasuk adanya pembatasan tamu yang hadir. Jadi ya kalau udah bikin acara hajatan itu ya tamunya segini. Iya, segini. betul. Nggak boleh Ya, lebih. biar katanya sih biar ini kan apa Jaga jarak. jarak gitu kan. Namun berdasarkan laporan yang Kapolres Kudus terima, pelaksanaan hajat itu dilakukan pukul 13.30, kemudian pukul 14.00 waktu setempat. Semuanya pulang termasuk Satgas mengakan, tetapi setelahnya justru hadir artis-artis ibu kota yang akhirnya Salah satunya Dewi Persik itu tadi. yang salah satunya Dewi Persik yang akhirnya malah jadi rame dan melanggar Dianggap melanggar protokol kesehatan. ya. Sebenarnya sih dari perkara ini ya memang perlu ada keadilannya karena kan di beberapa kasus perkara-perkara yang pelanggar protokol kesehatan kan dilakukan pemeriksaan, bahkan dilakukan pemanggilan, bahkan ada yang dipanggil kepolisian, bahkan ada yang diperkarakan di pengadilan gitu kan. Ya dari perkara ini ya kita berharap ya ada keadilan hukum lah, tapi juga jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah juga lah. Kalau dari pihak Dewi Persik sih setahu aku dia udah ngasih keterangan ya. Dia sih mengklaim bahwa dia datang ke situ sesuai dengan protokol kesehatan, terus tapi emang pas dia tampil dan menyanyi itu ya dia juga nggak bisa masa dia nyanyi, aduh jangan minggir-minggir kan ya namanya juga lagi dia perform ya, mungkin yang pada datang itu juga nggak bisa, ya namanya juga lagi nyanyi, mungkin lagunya juga seru, terus ikutan pada nimbrung gitu, jadi akhirnya lupa menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya mungkin nggak pakai pada masker nih gitu. Namanya Mbak Dewi Persik ya, joget. Iya, kameramen kita aja doyan tuh. Makanya. Lagi kalau Mbak Dewi lagi ngunduh konten lagi olahraga kan di Instagram. Seneng dia tuh, kameramen kita nih. Yang lagi ngerekam nih seneng. Tuh, dia senyum-senyum aja. Oke, kita bacain komentar nih. dari Aku bacain nih ya, netizen boleh, di Kak? aplikasi jpn.com dari Awal Nukasep. Ganteng banget nih si bapak nih kayaknya. Awal Nukasep ya? Iya, tapi nggak ada fotonya. Fotonya nggak tahu, nggak jelas. Kasep kali, Kak. Nggak jelas. Nukasep. Oh, iya. Iya kan benar nih. Kita lihat saja, berani nggak masalah ini dibawa sampai ke pengadilan biar nggak tebang pilih dalam penegakan hukum gitu. Ya intinya ya kita berharap juga nggak ada inilah ya Kak, apa namanya, lonjakan Betul. Itu sih yang kasus penting. COVID lah dari setelah kejadian Yang ini tadi yang dianggap melanggar protokol kesehatan. protokol kesehatan, biar COVID itu juga biar cepat selesai. Iya, betul. Biar kita juga enak lah. nyari. Amin. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler di reactionjpn.com pada pekan ini toh. Jangan lupa nih untuk kita nggak capek-capek untuk mengingatkan selalu menjaga protokol kesehatan karena pandemi ini juga belum selesai. Jadi mari kita sama-sama bareng-bareng lah, ayo kita menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker salah satunya ya. Terus Dan apalagi toh? di acara ini juga kita udah menerapkan protokol kesehatan Iya, ya. tentunya. Nah, jangan lupa like, share, komen, dan and subscribe channel YouTube jpn.com. Oke, kita balik lagi minggu depan di reactionjpn.com tentunya bersama gue Eci. Gue Aristo. Bye. Bye.